Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 4 Juli 2022 terambil dari kitab Markus pasal 11 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Alai mulo jongjok kamu martangiang, sai sesahamuma molo adong pakurangi ni rohamu dihalak. Anggiat di sesa nang amamuna na di banua gijangi salamuna." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, ampunilah agar doamu tidak terhalang. Jemaat Kristus yang saya kasihi, bila kita ingin agar doa kita penuh kuasa dan khasiat, maka kita perlu menjadi orang yang benar. Pertama, hubungan kita dengan Tuhan harus benar. Dosa merupakan jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Allah adalah Allah yang kudus. Ia tak dapat hadir bersama dengan dosa. Bila kita berdosa, kita perlu mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan mengampuni segala kesalahan kita bila kita datang kepadanya. Kedua, hubungan kita dengan sesama harus benar. Bila kita saling menyakiti, kita perlu saling mengakui dosa masing-masing dan saling mendoakan. Hubungan yang tidak benar dengan sesama dapat menghalangi doa kita. Saudaraku semuanya di dalam Kristus Yesus, dalam konteks firman Tuhan hari ini, kita diingatkan tentang hubungan kita yang tidak benar dengan sesama dapat menghalangi doa kita. Ketika kita masih menyimpan dendam dan belum bisa memberikan pengampunan terhadap seseorang yang pernah melukai perasaan kita atau merugikan hidup kita, dan melalui nas ini, hal terpenting yang juga harus dilakukan dalam doa adalah belajar untuk mengampuni setiap orang yang menyakiti kita. Dan kita hanya mungkin berharap pengampunan Tuhan jika kita telah berupaya mengampuni orang lain. Mengampuni berarti melupakan. Jika kita berniat mengampuni, kita juga harus rela melupakannya. Dalam hal ini, kasih yang mau berkorban, pengosongan diri, dan kerendahan hati kita merupakan dasar utamanya supaya kita mampu melepaskan pengampunan itu. Lupakanlah hal yang tidak berguna dan ingatlah hal-hal yang baik, maka hidup kita akan diberkati. Saudaraku semuanya, ada satu orang bernama Carol Joseph Wojtyla yang mengalami hal-hal yang luar biasa. Ketika ia menjadi dosen di Polandia, dia memiliki seorang asisten dosen bernama Adam Zieliński yang ternyata adalah mata-mata dari Partai Komunis yang bertujuan mengintimidasi Wojtyla. Ketika mata-mata ini melakukan hal-hal yang jahat terhadap Wojtyla, ternyata sang dosen malah membalas dengan kebaikan demi kebaikan. Kemudian pada tanggal 13 Mei 1981, dia juga mengalami kejadian di mana dia ditembak oleh seseorang bernama Mehmet Ali Akka. Dia tertembak namun selamat dari tragedi itu. Setelah sembuh, dia malah mengunjungi Mehmet Ali Akka yang telah menembaknya itu
di penjara. Bahkan dia cium dan peluk. Siapakah Karol Wojtyla ini? Dia lebih dikenal sebagai Paus Yohanes Paulus II. Dia adalah salah satu pemimpin gereja dan salah satu pemimpin dunia yang terbaik. Kisah hidupnya pun diangkat dalam sebuah film. Dunia pun gempar dengan pengampunan yang diberikannya. Ketika diwawancarai, kenapa dia bisa mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan demi kejahatan kepadanya? Dia menjawab, "Saya harus menjadi pelaku firman. Saya hanya melakukan perintah Tuhan bahwa kita harus saling mengampuni karena Tuhan Yesus sudah melakukannya. Maka kita juga harus melakukan. Harga nyawa seseorang yang bertobat, yang minta pengampunan itu jauh lebih berharga." Ini menjadi statement yang menggugah orang-orang percaya. Kalau kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni satu sama lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya, supaya kami mau mengampuni satu sama lain, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami, karena tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan termasuk kami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, apapun itu, dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.